Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari saya, Uswatun Hasanah, Guru SMP Negeri 1 Ngawen. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang tekanan. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Untuk memahami apa itu tekanan pada zat cair, silahkan kalian bisa menyimak tayangan-tayangan sebagai berikut dari awal sampai akhir untuk membantu kalian memahami konsep tentang tekanan pada zat cair. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tekanan pada zat cair atau dikenal dengan istilah tekanan hidrostatis. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu adalah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Tujuan yang kedua, mempelajari rumus tekanan pada zat cair. Yang ketiga, mempelajari cara menghitung tekanan pada zat cair. Dan tujuan yang keempat adalah menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Sebelumnya, saya akan bertanya, pernahkah kalian berenang? Apa yang kalian rasakan ketika tubuh kalian semakin berada di bawah kedalaman air? Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan ini, saya akan menayangkan gambar dan video berikut. Silakan kalian bisa perhatikan gambar dan video berikut ini. Di sini ada dua benda, yaitu botol yang berisi air dan botol yang berisi larutan pencuci piring. Kemudian kalian simak video berikut. Botol yang pertama ini diisi dengan larutan pencuci piring dan sudah dilubangi. Botol yang kedua yaitu adalah berisi air dan botolnya juga sudah dilubangi. Kalian amati pancaran airnya itu memiliki jarak yang berbeda. Sedangkan pada larutan pencuci piring yang sudah dilubangi ini botolnya pancarannya tidak kelihatan, beda sekali dengan botol yang berisi air. Ini memiliki pancaran yang jaraknya berbeda. Kalian amati semakin jauh yang mana. Dalam tayangan tadi itu botol yang berisi air dan sudah dilubangi memiliki pancaran yang berbeda dan bisa dilihat dengan jelas. Sedangkan pada botol yang berisi larutan pencuci piring, meskipun tadi dilubangi, itu pancarannya tidak kelihatan. Mengapa demikian? Karena kedua botol ini diisi zat yang berbeda. Meskipun sama-sama zat cair, dia memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair yang pertama itu adalah massa jenis zat cair yang disimbolkan dengan Rho. Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua, faktor yang kedua itu adalah tadi botol yang sudah dilubangi ternyata pancaran airnya memiliki jarak yang berbeda. Semakin ke bawah, jarak pancaran airnya itu semakin jauh. Ini bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair itu adalah kedalaman atau ketinggian air, yang mana kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi dari atas ini, semakin dalam tekanan hidrostatis, tekanannya semakin besar. Jadi ketika kalian berenang semakin ke dalam, kalian akan merasakan tekanan yang lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah percepatan gravitasi bumi. Tadi kalian bisa lihat bahwa setiap pancaran itu jatuhnya selalu ke bawah. Ini disebabkan karena adanya percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi disimbolkan dengan G dengan satuan meter per sekon kuadrat.
Karena adanya percepatan gravitasi bumi menyebabkan setiap partikel akan tertarik ke bawah. Sehingga secara matematis tekanan hidrostatis dirumuskan bahwa pH sama dengan Rho kali G kali H. pH itu adalah tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Dan H adalah tinggi permukaan zat cair atau kedalaman zat cair dalam satuan meter atau sentimeter. Ingat, kedalaman atau tinggi permukaan diukur dari permukaan air. Kita gunakan rumus tadi untuk menyelesaikan contoh soal sebagai berikut. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi pada tempat tersebut adalah 10 per meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Kalian bisa perhatikan gambar, ada seorang penyelam berada pada kedalaman tertentu. Bagaimanakah penyelesaian soal tersebut? Kalian bisa menyimaknya melalui pembahasan sebagai berikut. Dari soal bisa diketahui bahwa kedalaman penyelam itu adalah 3 meter. Kedalaman disimbolkan dengan H. H penyelam sama dengan 3 meter. Kemudian percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan disimbolkan dengan G. Kemudian massa jenis air di tempat tersebut adalah 1000 kg per meter kubik. Massa jenis disimbolkan dengan Rho. Pertanyaannya, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam? Tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH. Jawab. pH sama dengan Rho kali G kali H, yaitu percepatan gravitasi bumi kali Rho kali H. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenis air di tempat tersebut 1000, percepatannya 10, kedalamannya 3, sehingga tekanan hidrostatisnya sama dengan 3000 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut adalah 30.000 Pascal. Jadi bisa disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman air. Dari konsep tadi ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu perhatikan gambar berikut. Tadi ada gambar sebagai berikut, ada ikan berada pada kedalaman 20 cm dari dasar air, yang mana tinggi permukaan air sama dengan dari atas sampai bawah 80 cm. Seekor ikan berenang seperti pada gambar di samping. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan? Silahkan kalian jawab pertanyaan ini. Selamat belajar. Itu tadi pembahasan saya mengenai konsep tekanan pada zat cair. Semoga apa yang saya sampaikan tadi melalui tayangan-tayangan tadi membantu kalian memahami konsep tentang tekanan pada zat cair. Semoga bisa bermanfaat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.